kembali lagi dengan saya Medi Selviana. Nah, melanjuti materi kita yang sebelumnya tentang metodologi penelitian. Di video kali ini saya masih membahas tentang metodologi penelitian, namun yang akan kita bahas kali ini tentang analisa data. Nah, materi ini tidak kalah penting dengan materi-materi sebelumnya. Maka dari itu ikutin terus ya videonya. Untuk yang pertama yaitu tentang analisa data. Nah, dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisa data adalah yang pertama, pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, lalu ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan ya teman-teman. Nah, teknik analisa data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisa data dalam penelitian, yaitu ada dua, yaitu pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik inferensial itu sendiri meliputi dua lagi, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Seperti sudah kita ketahui tadi, dalam analisa data terdapat dua statistik. Di sini kita akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan inferensial. Yang pertama yaitu tentang statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisanya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel yang diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisa yang digunakan adalah statistik inferensial. Nah, yang termasuk ke dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan modus, mean, atau pengukuran tendensi sentral. Nah, ada perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan persentase. Nah, di dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi dan tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Dalam analisa data kan tadi ya terdapat dua statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Tadi kita sudah menjelaskan di awal tentang statistik deskriptif. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu sendiri sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Nah, statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diperlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diperlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Nah, tadi kan di dalam statistik inferensial ada meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris.
Nah, untuk statistik parametris itu sendiri digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Menguji parameter melalui statistik dinamakan uji hipotesis statistik. Nah, statistik itu banyak digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio. Nah, sedangkan untuk statistik non-parametrisnya adalah metode riset yang membuat inferensial statistik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya. Sehingga metode ini cocok dengan distribusi normal tanpa asumsi. Alasan tanpa asumsi karena data penelitian diambil dari distribusi normal, sebaliknya bentuk distribusi diperkirakan dengan bentuk pengukuran statistik ini. Meskipun ada banyak situasi di mana distribusi normal dapat diasumsikan, ada juga beberapa skenario di mana proses pembuatan data yang sebenarnya jauh dari distribusi normal. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Tadi kan kita sudah membahas mengenai analisis data, dan dalam analisis data itu menggunakan statistik, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu meliputi ada statistik parametris dan statistik non parametris. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembahasan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.